Selamat malam sobat subscriber channel Kawan Horor, pecinta cerita horor. Malam ini, Maman akan membacakan sebuah kisah pengalaman horor bekerja di rumah hantu pasar malam. Cerita ini dari akun Twitter @hororpsikologis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah kalian dengarkan cerita ini sendirian. Karena terkadang pocong dan kuntilanak tidak hanya hadir di dalam cerita. Pasar malam seribu cahaya adalah lautan manusia yang berdesakan di bawah langit malam kota. Suara tawar-menawar, jeritan anak-anak dari komedi putar, dan aroma sate yang menggoda bercampur menjadi satu simfoni hiruk-pikuk. Namun, di sudut terpencil, di balik kerimbunan pohon beringin yang menjulang tinggi, berdiri rumah hantu kuburan tua. Bangunannya yang tua dan reot, dengan cat dinding yang mengelupas di jendela-jendela yang pecah, seolah menjadi portal menuju dunia lain. Disinilah Randy, seorang mahasiswa semester akhir yang mencari uang tambahan, menghabiskan malam-malamnya. Ia bekerja sebagai pocong, melompat keluar dari balik nisan palsu dan peti mati, mengagetkan pengunjung dengan dengkuran khasnya. Malam pertama Randy berjalan tanpa hambatan. Ia berhasil menakut-nakuti pengunjung dengan penampilannya yang menyeramkan dan lolongan yang menggema di lorong-lorong gelap. Randy tertawa seram sambil menyeret kaki. Seorang gadis kecil menjerit ketakutan, berlari keluar dari rumah hantu sambil menangis. "Kerja bagus, Dik," puji Tono, rekan kerjanya yang berperan sebagai kuntilanak. "Kamu memang pocong yang paling menyeramkan di sini." Randy hanya tersenyum tipis. Namun, saat ia sedang beristirahat di ruang ganti yang pengap dan lembab, Randy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bau kemenyan yang samar-samar tercium di udara. Awalnya, ia mengira itu hanya sisa dupa yang digunakan untuk menciptakan suasana mistis di rumah hantu. Tapi, semakin lama, bau itu semakin kuat, seolah berasal dari sumber yang tak terlihat. Randy mencoba mengabaikannya, namun bau kemenyan itu terus mengganggu indera penciumannya. Ia merasa mual dan pusing, seolah ada kekuatan gaib yang mencoba merasuki dirinya. Randy berusaha menenangkan dirinya, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang semakin mencengkeramnya. "Ton, kamu mencium bau kemenyan gak sih?" tanya Randy. "Kemenyan? Tidak tuh, mungkin hanya sisa dupa dari tadi pagi kali," jawab Tony sambil merapikan rambut palsunya yang panjang. Namun, Randy tidak yakin. Bau kemenyan itu semakin kuat, seolah berasal dari sumber yang tak terlihat. Ia merasa mual dan pusing, seolah ada kekuatan gaib yang mencoba merasuki dirinya. Kemudian, di tengah keheningan malam, Randy mendengar suara lonceng yang sayup-sayup. Dan tangannya lambat dan menyeramkan, seolah memanggil arwah dari alam kubur. Randy terperanjat. Ia mencari sumber suara itu, namun ia tak menemukan apapun. Suara lonceng itu terus bergema, semakin lama semakin jelas, seolah mendekat ke arahnya. "Ton, kamu dengar itu enggak?" tanya Randy dengan suara bergetar. Tony menghentikan kegiatannya. Ia mendengarkan dengan seksama. "Suara apaan sih? Aku enggak dengar apa-apa," jawabnya dengan heran. Randy mulai merasa ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang jahat mengintainya dari balik bayang-bayang. Ia ingin segera keluar dari rumah hantu itu. Namun, ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Randy memutuskan untuk tetap tinggal. Namun, ia tak bisa menghilangkan perasaan cemas yang semakin memuncak. Ia tahu malam itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh teror. Suara lonceng kematian yang terus bergema setiap malam semakin mengusik ketenangan Randy. Ia berusaha mencari sumber suara itu,
menyusuri setiap sudut rumah hantu yang gelap dan berliku. Dari mana sih suara itu? Gumamnya sambil meraba-raba dinding. Apa mungkin ini hanya efek suara tambahan? Namun, ia tak menemukan apapun selain bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding dan suara-suara aneh yang membuatnya merinding. Suatu malam, Randy sedang merias wajah pucatnya dengan bedak dingin. Ia melihat sesuatu yang membuatnya terbelalak. Di cermin tua yang retak, ia melihat bayangan pocong lain berdiri di belakangnya. Pocong itu persis seperti dirinya, mengenakan kain kafan yang sama dan wajah yang sama pucatnya. Namun, ada satu perbedaan yang mencolok. Kaki pocong itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Siapa itu? Randy bergumam dengan suara bergetar. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali menatap cermin, dan bayangan pocong itu masih ada, tersenyum sinis padanya dengan mata yang kosong. "Tony, itu kamu ya?" panggil Randy pada rekan kerjanya. Namun tidak ada jawaban. Randy merasa jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik. Namun, bayangan itu terus menatapnya dengan tatapan yang menusuk jiwa. Randy memberanikan diri untuk mendekati cermin. Namun, bayangan pocong itu tiba-tiba menghilang. Gila, apa yang barusan terjadi? Randy terduduk lemas, masih berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat. Randy merasa lega, namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang begitu saja. Ia merasa ada sosok lain yang menyerupai dirinya, yang mengintai dari balik cermin, yang ingin mengambil alih hidupnya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam bagi Randy. Setiap kali ia melihat cermin, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari balik pantulan dirinya sendiri. Ia mulai melihat bayangan pocong itu di mana-mana, di lorong-lorong gelap, di balik pintu-pintu yang berderit, bahkan di dalam mimpinya sendiri. Teror itu tidak hanya terjadi di depan cermin. Randy mulai merasakan kehadiran pocong kembarannya di sekitarnya. Kain kafan yang ia kenakan tiba-tiba terasa berat, seolah ada yang menariknya dari bawah. Ia sering mendengar suara dengkuran pocong di telinganya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Randy merasa ia sedang diikuti, dihantui oleh sosok yang seharusnya tidak ada. Aku harus keluar dari sini, gumamnya Randy kepada dirinya sendiri. Aku tidak tahan lagi. Randy tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai pegawai dan uang yang ia butuhkan. Randy memutuskan untuk bertahan. Namun, ia tahu ia harus mencari cara untuk menghadapi teror pocong kembarannya sebelum ia kehilangan kewarasannya. Teror pocong kembarannya belum juga mereda, malah semakin menjadi-jadi. Randy terus merasakan kehadiran sosok lain yang menyerupai dirinya, yang terus mengintai dan mengganggunya. Kenapa ini tidak berhenti? Keluh Randy sambil menatap bayangan di cermin. Apa salahku? Namun, teror itu tidak hanya datang dari pocong kembarannya. Suatu malam, saat Randy sedang merapikan kain kafannya di ruang ganti, ia merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Rambutnya yang pendek tiba-tiba terasa panjang dan berat, seolah ada yang menariknya dari atas. Randy berusaha melepaskan rambut itu, namun semakin ia berusaha, semakin kuat tarikannya. Aduh! Randy meringis kesakitan. Apa ini? Randy berusaha melepaskan rambut itu. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat tarikannya. Ia menjerit kesakitan. Ia merasa rambutnya akan tercabut dari akarnya.
Ia meraba-raba di kepalanya, dan ia merasakan sesuatu yang dingin dan licin, seperti rambut manusia. Tolong! Randy berteriak, namun suaranya teredam oleh kain kafan yang menutupi wajahnya. Ia menyadari bahwa ia sedang diserang oleh kuntilanak, hantu perempuan berambut panjang yang terkenal suka mengganggu manusia. Randy berusaha melawan, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman rambut kuntilanak itu. Ia merasa sesak nafas, seolah rambut itu melilit lehernya dan mencoba mencekiknya. Randy pun meronta-ronta, namun ia semakin lemah. Tiba-tiba, Randy mendengar suara tawa melengking yang menusuk telinga. Suara itu berasal dari kuntilanak yang sedang menyerangnya. Suara tawa itu menggema di ruangan. Kuntilanak itu muncul dari balik bayangan. Wajahnya pucat pasi dengan mata merah menyala. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan runcing. Randy ketakutan, ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa pasrah, menunggu ajalnya dijemput. Namun, tiba-tiba suara azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Kuntilanak itu menjerit kesakitan, lalu menghilang begitu saja. "Lepaskan aku!" Randy meronta-ronta, namun ia semakin lemah. Tiba-tiba, Randy mendengar suara tawa melengking menusuk telinga. Randy terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Rambutnya kembali normal. Namun rasa takutnya tidak hilang begitu saja. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya dihantui oleh pocong kembarannya, tapi juga oleh kuntilanak yang mengerikan. Aku harus mencari tahu tentang kuntilanak itu, gumam Randy pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menerorku lagi. Malam ini beda, Dik. Aku merinding terus dari tadi. Bisik Tony, si kuntilanak palsu, sambil merapatkan selendangnya. Randy mengangguk, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku juga, Ton. Bau kemenyannya semakin kuat, bikin aku pusing. Randy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak itu. Ia bertanya pada pemilik rumah hantu, seorang pria tua yang misterius. Pria itu menceritakan bahwa kuntilanak itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan di rumah hantu itu. Arwahnya tidak tenang karena anaknya meninggal bersamanya. Randy merasa iba kepada kuntilanak itu, namun ia juga takut kepadanya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi dua hantu yang terus menerornya. Randy merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Ia hanya bisa berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari teror pocong dan kuntilanak. Malam Jumat Kliwon tiba, malam yang dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Udara terasa lebih dingin dan mencekam, seolah alam semesta sedang bersiap untuk sesuatu yang buruk. Bagi Randy, malam ini adalah puncak dari semua teror yang ia alami selama bekerja di rumah hantu kuburan tua. Kayaknya kita harus lebih hati-hati malam ini, Di, ujar Tony. Matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Semua kejadian aneh yang ia alami sebelumnya seolah menjadi pemanasan untuk malam ini. Bau anyir darah tercium samar di udara, bercampur dengan aroma kemenyan yang semakin kuat. Suara lonceng kematian berdentang lebih keras dan lebih sering, seolah memanggil seluruh arwah penasaran untuk keluar dari kuburnya. Randy sedang bersembunyi di balik peti mati, mencoba menenangkan diri. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang luar biasa. Ia tahu malam ini ia akan berhadapan dengan teror yang sesungguhnya. Tenang, Di, kita hanya perlu bertahan sampai pagi, katanya pada diri sendiri, berusaha menguatkan hati. Tiba-tiba, lampu di rumah hantu padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan.
hanya suara-suara aneh yang memecah kesunyian. "Ton, kamu di mana?" panggil Randy dengan suara bergetar. Aku di sini," jawab Tony dari kejauhan. Suaranya terdengar panik. Randy meraba-raba dinding, berusaha mencari jalan keluar. Namun, ia tersesat di labirin lorong yang berliku-liku. Di tengah kegelapan, Randy melihat dua sosok yang membuatnya merinding. Pocong kembarannya berdiri di samping kuntilanak berambut panjang. Keduanya menatap Randy dengan tatapan kosong yang menakutkan. Enggak mungkin." Randy mundur perlahan. Tubuhnya membentur dinding. Randy merasa ada energi negatif yang sangat kuat di sekitarnya. Seolah ia sedang berada di pusat pusaran kekuatan jahat. Pocong kembarannya mulai mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Kain kafannya yang kotor terseret di lantai, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Kuntilanak itu juga ikut mendekat. Rambutnya yang panjang menjuntai ke tanah, menutupi wajahnya yang pucat. Jangan mendekat!" teriak Randy. Suaranya bergetar. Namun, kedua hantu itu tidak menghiraukannya. Mereka terus mendekat. Semakin dekat, sampai Randy bisa merasakan hembusan napas dingin mereka di wajahnya. Randy terpojok. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan dilakukan oleh dua hantu itu. Pocong kembarannya tiba-tiba melompat ke arah Randy, mencengkeram lehernya dengan tangannya yang dingin. Randy berusaha melawan, namun ia tidak bisa bernapas. Tolong!" jerit Randy putus asa. Sementara itu, kuntilanak itu mulai menari-nari di sekitar Randy. Rambutnya yang panjang menyapu wajah Randy. Randy merasa seperti tercekik oleh rambut itu. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. "Lari, Randy, lari!" teriak Tony. Suaranya bercampur dengan jeritan ketakutan. Randy merasa hidupnya akan berakhir di malam Jumat Kliwon yang mencekam itu. Ia memejamkan mata, pasrah pada takdirnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara kokok ayam jantan dari kejauhan. Randy tersentak dari ketakutannya. Ia melihat cahaya matahari mulai menembus jendela-jendela rumah hantu. Pocong kembarannya dan kuntilanak itu menjerit kesakitan, lalu menghilang. Menghilang begitu saja, seolah terbakar oleh sinar matahari pagi. Randy terjatuh lemas. Ia merasa seperti baru saja kembali dari alam kematian. "Ton, ayo kita keluar dari sini." Randy meraih tangan Tony, menariknya keluar dari rumah hantu yang mencekam itu. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah hantu kuburan tua yang menjadi sumber mimpi buruk mereka. Napas mereka tersengal-sengal, jantung mereka berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka. Randy tahu ia tidak akan pernah melupakan malam Jumat Kliwon yang mengerikan itu. Kita selamat, Di," seru Tony sambil terengah-engah. Syukurlah," balas Randy masih berusaha mengatur napasnya. Aku gak mau kembali ke tempat itu lagi." Mereka berlari melewati lautan manusia yang masih menikmati keramaian pasar malam. Beberapa orang menatap mereka dengan heran. Namun, Randy dan Tony yang masih memakai kostum pocong dan kuntilanak tidak peduli. Yang terpenting baginya saat ini adalah menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Mereka terus berlari, tidak berhenti sampai mereka tiba di halte bus yang sepi. Mereka duduk di bangku halte, berusaha menenangkan diri. Kita harus berhenti kerja di sini, Ton," kata Randy sambil duduk di bangku halte. "Aku tidak tahan lagi." Tony mengangguk setuju. "Aku juga. Ini sudah di luar batas kewajaran." Mereka duduk berdampingan, saling menenangkan. Randy memejamkan mata, mencoba melupakan semua kejadian mengerikan yang ia alami. Namun,
Bayangan pocong kembarannya dan kuntilanak berambut panjang terus menghantuinya. Ia merasa trauma, seolah-olah ia tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman mereka. Aku merasa bersalah, Ton, ujar Randy dengan suara lirih. Seharusnya aku tidak mengajakmu bekerja di sini. Tony menepuk bahu Randy. Sudahlah, Dik. Ini bukan salahmu. Kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk pulang ke kos masing-masing. Randy berjalan dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lemas dan pikirannya kacau. Sesampainya di kos, ia langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ia membuang kostum pocongnya ke tempat sampah, berharap bisa membuang semua kenangan buruk yang terkait dengannya. Randy mencoba tidur, namun ia tidak bisa memejamkan mata. Ia terus teringat akan pocong dan kuntilanak yang ia alami. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Ada yang membisikkan kata-kata jahat di telinganya. Randy tidak bisa tidur semalaman. Ia hanya bisa duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya dan menangis. Ia merasa sendirian. Tidak ada yang bisa ia percayai. Ia takut jika ia menceritakan pengalamannya kepada orang lain, mereka tidak akan mempercayainya. Keesokan harinya, Randy dan Tony menemui pemilik rumah hantu. Mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah hantu. Ia tidak ingin kembali ke tempat itu. Ia tidak ingin bertemu lagi dengan pocong kembarannya dan kuntilanak yang mengerikan. Ia juga tidak ingin mengambil resiko untuk diganggu oleh makhluk halus lainnya. Pak, kami berdua mengundurkan diri, kata Randy dengan tegas. Pemilik rumah hantu menatap mereka dengan heran. Kenapa? Kalian kan baru bekerja beberapa hari. Maaf Pak, tapi kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi, jawab Tony. Ada hal-hal yang terjadi di rumah hantu itu yang tidak bisa kami jelaskan. Pemilik rumah hantu hanya tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Kalau itu keputusan kalian, saya tidak bisa memaksa. Randy dan Tony meninggalkan rumah hantu itu untuk selamanya. Mereka berharap bisa melupakan semua kejadian mengerikan yang mereka alami dan melanjutkan hidup mereka dengan normal. Randy mencari pekerjaan lain yang lebih aman dan jauh dari dunia mistis. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Meskipun gajinya tidak sebesar saat bekerja di rumah hantu, Randy merasa lebih tenang dan aman. Namun, trauma yang Randy alami tidak hilang begitu saja. Ia masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Ia masih takut melihat cermin, takut mendengar suara lonceng, dan takut berada di tempat gelap. Randy menyadari bahwa pengalamannya di rumah hantu kuburan tua telah meninggalkan luka yang dalam di jiwanya. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa melupakan semua kejadian mengerikan itu dan melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun ia tahu, trauma itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Menjadi pengingat akan malam Jumat Kliwon yang mencekam itu.